Leader Idlas bab 8. Mengapa kita memiliki pemimpin? Para pemburu pulang membawa hasil buruan setelah seharian melakukan pelacakan hingga berkilo-kilometer jauhnya dari rumah. Mereka berhasil menaklukkan seekor rusa yang cukup besar untuk memberi makan semua orang. Menyambut kepulangan mereka, sebagian besar anggota suku bergegas mengucapkan selamat dan mengolah hasil buruan untuk pesta yang akan segera digelar. Masalahnya, semua orang lapar dan sangat ingin makan. Ketika hidup dalam populasi sekitar 100 sampai 150 orang, seperti nenek moyang kita, jelas semua anggota suku tidak bisa masuk dan mengambil makanan begitu saja. Kekacauan akan terjadi, jadi siapa yang akan makan lebih dulu? Untungnya senyawa kimia sosial dalam tubuh kita mengarahkan perilaku kita untuk membantu memecahkan masalah ini juga. Perusahaan dan organisasi adalah suku modern kita, seperti suku apapun. Perusahaan yang memiliki tradisi, simbol, dan bahasa kultur sebuah perusahaan adalah seperti kultur suku. Beberapa memiliki kultur yang kuat dan beberapa memiliki kultur yang lemah. Ketika kita merasa bagian dari suatu kultur, kita lebih mudah klik dengan orang-orang dalam kultur itu dibanding dengan kultur lain. Dan seperti cabaknya suku, beberapa di antaranya memiliki pemimpin yang kuat dan beberapa memiliki kepemimpinan yang lemah, tetapi mereka semua memiliki pemimpin. Hampir semua yang berkaitan dengan diri kita dirancang untuk meningkatkan peluang kita bertahan hidup dan sukses, termasuk kebutuhan kita akan para pemimpin. Pandangan antropologis tentang sejarah kepemimpinan, mengapa sejak mula kita memiliki pemimpin, mengungkapkan beberapa standar objektif mengenai apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik dan apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang buruk. Dan seperti beberapa sistem lain di dalam tubuh kita, mempengaruhi perilaku kita. Kebutuhan kita akan hierarki berkaitan dengan makanan dan perlindungan. Kita menyukai gagasan kesetaraan, tetapi faktanya kita tidak dan tidak akan pernah setara demi kebaikan kita. Tanpa beberapa tata tertib, saat para pemburu membawa pulang hasil buruan ke suku mereka, semua orang akan berebutan makanan. Orang-orang akan saling dorong dan berdesak-desakan. Orang-orang yang cukup beruntung karena berbadan tegap seperti atlet rugby akan makan terlebih dahulu, sedangkan sang artis keluarga akan selalu tersingkir atau terluka. Ini bukan sistem yang sangat bagus jika alam mencoba mempertahankan spesies kita agar tetap hidup. Kemungkinan kecil orang-orang yang disingkirkan mau percaya pada atau bekerjasama dengan seorang yang siang sebelumnya mendorong dan memukul mereka. Jadi, untuk memusnahkan masalah ini, kita berevolusi menjadi makhluk hierarkis. Ketika kita menganggap seseorang lebih kuat daripada kita, alih-alih berhadapan dengan mereka berebut makanan, kita secara sukarela melangkah mundur dan membiarkan mereka makan terlebih dahulu. Dan berkat serotonin, orang-orang yang kita segani dapat merasakan status mereka meningkat dalam kelompok, membuat mereka tahu bahwa mereka adalah alfa. Begitulah cara kerja hierarki. Di antara kelebihan lainnya, seperti bisa memilih terlebih dahulu pasangan mereka, alfa juga dipersilakan menyantap daging terlebih dahulu. Setelah mereka selesai makan, anggota suku mereka baru bisa makan. Meskipun tidak mendapatkan potongan daging terbaik, mereka tetap bisa makan dan tidak perlu berdesak-desakan saat melakukannya. Ini sistem yang jauh lebih kondusif untuk bekerja sama. Sampai hari ini, kita merasa nyaman dengan keberadaan alfa, dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan relatif komunikatif modern kita, bukan hanya kekuatan fisik, yang mendapatkan fasilitas tertentu dalam masyarakat kita. Kita tidak memiliki masalah dengan seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi, menghasilkan lebih banyak uang daripada kita, dan mendapatkan ruang kantor yang lebih besar atau tempat parkir yang lebih baik. Kita tidak memiliki masalah dengan selebritas yang mendapatkan meja di restoran yang sulit dipesan. Kita tidak memiliki masalah dengan orang kaya dan terkenal yang mendapatkan pria paling tampan atau gadis paling cantik sebagai pasangan mereka. Sebenarnya kita sangat nyaman dengan para alfa yang mendapatkan perlakuan istimewa. Terkadang beberapa dari kita bahkan mungkin merasa kesal atau tersinggung
jika mereka tidak mendapatkannya. Sebagian besar kita akan merasa aneh atau bahkan merasa tidak sopan jika Presiden Amerika Serikat harus membawa sendiri barang bawaannya. Terlepas dari partai politiknya, kita tidak akan merasa nyaman dengan tindakan itu karena dia pemimpin dalam hierarki politik kita. Bagaimanapun, dia adalah presiden, dia tidak perlu melakukannya. Beberapa dari kita bahkan rela membawakan barang bawaannya. Merupakan suatu kehormatan di mata masyarakat untuk membantu para pemimpin kita. Mungkin suatu hari nanti, jika mereka masih mengingat atau mengenali kita, bahkan mungkin akan memberi kita penghargaan, sementara disaksikan oleh orang-orang lain. Jika mereka melakukannya, kita akan merasakan aliran serotonin dan merasa status serta kepercayaan kita meningkat. Karena keuntungan yang diperoleh seorang alfa di masyarakat, itulah kita selalu berusaha meningkatkan posisi kita dalam hierarki komunitas. Kita berpenampilan keren dan berjalan tegap saat menghadiri pesta, dengan harapan orang lain akan menganggap kita sehat dan menarik. Kita layak menjaga gen kita dalam lungkang gen. Kita suka membicarakan pencapaian kita, menggantung ijazah kita di dinding, dan menatap piala kita di rak agar semua orang terlihat apa yang telah kita raih. Tujuannya adalah terlihat cerdas, kuat, dan layak mendapatkan keuntungan sebagai alfa, layak mendapatkan kehormatan dari orang lain. Semua itu meningkatkan status kita dalam komunitas kita. Inilah gagasan di balik simbol status yang karena serotonin membuat kita semakin peka dengan status. Ada alasan logo tertentu terpampang di bagian depan barang-barang paling mahal. Kita ingin orang melihat garis merah di sisi kacamata hitam Prada kita, huruf C ganda di tas Chanel kita, atau lambang Mercedes mengkilap di bagian depan mobil kita. Dalam masyarakat kapitalis, tampilan kekayaan yang mencolok dapat mengindikasikan kepada orang lain bahwa kita orang sukses sebagai simbol kekuatan dan kecakapan kita. Semua itu bisa membantu kita mendapatkan rasa hormat dan meningkatkan posisi kita dalam hierarki. Tak heran sebagian dari kita mencoba memalsukan status kita. Sayangnya itu tidak berhasil. Meskipun pemalsuan yang baik bisa membuat orang lain berpikir bahwa kita lebih sukses daripada yang sebenarnya, ini adalah masalah biologi dan kita tidak bisa membodohi diri sendiri. Sebuah penelitian pada tahun 2010 oleh 3 ilmuwan psikologi, Francesco Gino dari Chapel Hill, Michael Norton dari Harvard Business School, dan Ariely dari Duke, menunjukkan bahwa orang-orang yang mengenakan pakaian bermerek palsu sebenarnya tidak merasakan kebanggaan atau status yang sama dengan mereka yang mengenakan pakaian merek asli. Dengan berpura-pura, ternyata kita merasa palsu, seolah-olah kita berbohong. Status bersifat biologis. Kita harus mendapatkannya untuk merasakannya. Penelitian yang sama juga menyimpulkan bahwa mereka yang mencoba mencurangi biologi mereka sebenarnya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk curang dalam aspek-aspek lain kehidupan mereka. Meskipun kita bisa menaikkan status kita dengan barang-barang bermerek, perasaan itu tidak bertahan lama. Tidak ada hubungan sosial yang terkait dengan aliran serotonin itu. Sekali lagi, senyawa-senyawa kimia tanpa pamrih itu mencoba membantu kita memperkuat komunitas dan ikatan sosial kita. Untuk menemukan rasa bangga yang langgeng diperlukan hubungan dengan mentor, orang tua, bos, pelatih, pemimpin untuk mendukungnya. Status kepemimpinan tidak hanya diperuntukkan bagi orang, tetapi juga untuk suku. Sama seperti kita bekerja untuk meningkatkan status individu kita di dalam suku kita. Perusahaan terus berusaha meningkatkan status mereka di industri masing-masing. Mereka memberitahu kita bahwa banyak penghargaan GD Powers yang terus mereka dapatkan. Mereka melaporkan peringkat mereka pada daftar Fortune 1000. Perusahaan kecil dengan cepat menyebarkan kabar ketika mereka termasuk dalam daftar perusahaan Inc. 5000. Sebuah peringkat usaha kita yang tumbuh paling cepat. Alasan mengapa kita mencintai peringkat adalah karena kita makhluk hierarkis dan fasilitas-fasilitas bagi mereka yang lebih tinggi dalam urutan kekuasaan. Namun, semua keuntungan kepemimpinan kita tidak gratis. Sebenarnya harganya sangat mahal. Inilah persamaan yang terlalu sering dilakukan dan banyak organisasi saat ini. Memang benar bahwa alfa mungkin benar-benar lebih kuat daripada kita semua.
Kita tahu bahwa penghormatan dan pujian kita meningkatkan kepercayaan diri mereka. Itu bagus, karena kita kelompok tersebut menghadapi ancaman dari luar. Kita mengharapkan sang pemimpin yang benar-benar lebih kuat, lebih bergizi, dan lebih percaya diri, karena aliran serotonin di tubuhnya menjadi orang pertama yang bergegas menuju bahaya untuk melindungi kita semua. Harga kepemimpinan. Jelas, Letnan Jenderal George Flynn dari Korps Marinir Amerika Serikat adalah kepentingan pribadi. Itu juga alasan kita memberikan kesempatan pertama kepada para alfa untuk memilih pasangan mereka. Jika mereka gugur lebih awal saat mencoba membela kita ingin memastikan semua gen kuat itu bertahan dalam lungkang gen kita. Kelompok kita tidak bodoh. Kita tidak akan memberi mereka semua fasilitas itu secara gratis. Itu tidak adil. Inilah alasan kita begitu tersinggung dengan beberapa pemimpin bank investasi yang bergaji terlalu tinggi, tetapi tidak memiliki tanggung jawab yang sebanding. Ini tidak ada hubungannya dengan keuntungan usaha. Ini berkaitan dengan kontrak sosial yang terkandung dalam makna menjadi manusia. Jika pemimpin kita menikmati posisi mereka dalam hierarki, kita mengharapkan mereka menawarkan perlindungan kepada kita. Masalahnya, bagi banyak pemimpin yang dibayar terlalu tinggi, kita tahu mereka menerima uang dan fasilitas, tetapi tidak menawarkan perlindungan kepada para karyawan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mengorbankan para karyawan untuk melindungi atau mendongkrak kepentingan mereka sendiri. Inilah yang begitu menyinggung perasaan kita. Kita hanya menuduh mereka serakah dan tamak saat kita merasa mereka telah melanggar makna menjadi pemimpin. Sejumlah kecil orang akan tersinggung jika Nelson Mandela diputuskan diberi bonus 150 juta dolar, jika diumumkan bahwa Ibu Teresa dianugerahi 250 juta dolar pada akhir tahun fiskal. Hanya sedikit orang yang akan marah. Kita tahu bahwa mereka menjunjung tinggi kontrak sosial mereka. Mereka bersedia berkorban demi kebaikan orang-orang yang menjadi pengikut mereka. Mereka memikirkan keamanan orang lain sebelum diri mereka sendiri, dan kadang-kadang mereka menderita karenanya. Dalam kasus tersebut, kita merasa sangat senang ketika para pemimpin menerima semua fasilitas tersebut. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan. Mereka mendapatkan reputasi dengan cara bersedia melakukan hal yang benar untuk para karyawan, pelanggan, atau klien mereka. Reputasi itu menjadi buruk ketika mereka melanggar kontrak sosial kepemimpinan. Jika kita mempertimbangkan bagaimana kita memperlakukan selebritas atau orang kaya dalam masyarakat materialistis yang dipenuhi tayangan para bintang, semua sains ini tampaknya masuk akal. Beberapa orang yang mewarisi uang yang menjadi selebritas karena sistem media modern mendapat fasilitas tertentu karena mereka tampaknya memiliki status yang lebih tinggi daripada kita. Tetapi, ketenangan seharusnya menjadi produk sampingan dari status alfa, bukan sebagai cara mencapai status tersebut. Hal yang sama berlaku untuk kekayaan finansial. Hal itu seharusnya merupakan produk sampingan dari prestasi, bukan semata-mata standar untuk status kepemimpinan. Kecuali jika seseorang bersedia berkorban demi kebaikan orang lain untuk mendapatkan tempat dalam hierarki, dia sebenarnya bukan benar-benar materi alfa. Melakukan sebagian saja tidak cukup. Seperti orang yang mengenakan busana bermerek palsu, mereka mungkin merasa tidak aman dengan posisi mereka, sehingga mereka bekerja ekstra keras untuk mengimbangi atau mencoba membuktikan kepada publik dan diri mereka sendiri bahwa mereka layak menerima semua fasilitas tersebut. Ini adalah suatu alasan seorang humas merekomendasikan kepada klien selebritas agar terlibat dalam kegiatan amal. Dalam dunia modern kita, itulah permainannya. Terlihat menjunjung tinggi kontrak sosial yang tertanam begitu dalam, bahwa para alfa seharusnya melayani kita. Benar-benar penting, meskipun ada manfaat pasti bagi seorang selebritas yang menggunakan posisi mereka untuk menyoroti penderitaan atau kondisi yang buruk. Jika mereka benar-benar peduli, mereka tidak perlu mempublikasikan setiap kali mereka melakukan sesuatu. Mungkin salah satu pengorbanan yang bisa mereka lakukan adalah sorotan publik. Hal yang sama berlaku untuk politisi selama siklus pemilihan. Kita senang melihat para politisi yang mengumumkan bahwa jika terpilih, mereka akan melakukan hal-hal yang baik karena mereka peduli pada kita.
Tetapi ketika mereka kalah dalam pemilihan, banyak yang tidak melakukan hal-hal itu. Jabatan tidak membuat seorang menjadi pemimpin. Kepemimpinan adalah melayani orang lain dengan atau tanpa jabatan formal. Ada orang yang berpangkat tetapi bukan pemimpin. Ada orang yang tidak berpangkat dalam sebuah organisasi namun benar-benar pemimpin. Tidak masalah jika para pemimpin menikmati semua fasilitas yang diberikan kepada mereka, namun mereka harus rela melepaskan fasilitas tersebut jika diperlukan. Pemimpin adalah orang-orang yang bersedia memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Mereka bersedia mengorbankan kenyamanan mereka sendiri untuk kita, bahkan ketika mereka tidak setuju dengan kita. Kepercayaan bukan hanya masalah kesamaan pendapat. Kepercayaan adalah reaksi biologis atas keyakinan bahwa seseorang melindungi kita. Pemimpin adalah orang-orang yang bersedia mengorbankan milik mereka untuk kita. Waktu mereka, energi mereka, uang mereka, bahkan mungkin makanan dari piring mereka. Jika diperlukan, para pemimpin memilih untuk makan paling akhir. Dengan standar kepemimpinan yang objektif, mereka yang bertujuan meningkatkan status mereka sendiri dan menikmati fasilitas tanpa memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang lemah. Meskipun mereka dapat mencapai status alfa dan naik jabatan, meskipun mereka mungkin memiliki talenta dan kekuatan yang dapat menjadikan mereka berstatus alfa, mereka hanya menjadi pemimpin saat mereka menerima tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang mereka jaga. Jika mereka memilih mengorbankan orang-orang di suku mereka demi keuntungan pribadi, mereka akan sering berjuang mempertahankan posisi mereka begitu mereka meraihnya. Sekali lagi, kelompok itu tidak bodoh. Orang-orang itu selalu memiliki kekuatan. Pemimpin organisasi yang naik pangkat bukan karena keinginan mereka, melainkan karena suku mereka menawarkan status yang lebih tinggi sebagai rasa syukur atas kesediaan mereka untuk berkorban. Adalah pemimpin sejati yang layak kita percaya dan patuhi. Semua pemimpin, bahkan yang baik, terkadang bisa kehilangan arah, menjadi egois dan haus kekuasaan. Mabuk karena senyawa kimia kadang-kadang membuat mereka lupa bahwa sebagai pemimpin mereka bertanggung jawab terhadap para anggota mereka. Terkadang para pemimpin ini bisa mendapatkan kembali pijakan mereka. Tetapi jika tidak, kita tidak punya banyak pilihan selain melihat masa lalu. Meratapi apa yang telah mereka perbuat, menunggu mereka berpindah, dan mengharapkan orang lain memimpin kita. Yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik adalah menghindari sorotan publik. Mereka lebih senang menghabiskan waktu dan energi untuk mendukung dan melindungi anggota mereka. Ketika kita merasakan lingkaran keselamatan di sekitar kita, kita menawarkan darah, keringat, dan air mata kita, dan melakukan apapun demi membantu pemimpin kita mewujudkan visinya. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan pemimpin kita adalah mengingat siapa yang mereka layani, dan kami pun akan merasa senang dan terhormat membalas melayani mereka. Cangkir keramik. Saya mendengar sebuah cerita tentang mantan atase pertahanan yang berpidato di sebuah konferensi besar. Dia naik ke panggung dan mulai berbicara, menyampaikan pidato yang sudah dipersiapkan di hadapan audien. Dia berhenti sejenak untuk menyesap kopinya dari cangkir styrofoam yang dia bawa ke panggung. Dia menyesap lagi, menunduk, menatap cangkir itu, dan tersenyum. Anda tahu, katanya, menyela pidatonya sendiri. Saya berbicara di sini tahun lalu. Saya hadir di konferensi ini, di panggung yang sama. Tetapi tahun lalu, saya masih menjadi atase pertahanan. Saya terbang ke sini di kelas bisnis. Ketika saya mendarat, ada seseorang yang menunggu saya di bandara untuk mengantar saya ke hotel. Setibanya di hotel, lanjutnya, ada orang lain menunggu saya. Mereka sudah memesankan kamar hotel untuk saya. Jadi, mereka menyerahkan kuncinya dan mengantarkan saya ke kamar. Keesokan paginya, ketika saya turun, ada lagi seorang yang menunggu saya di lobi untuk mengantar saya ke tempat ini. Saya diantar masuk melalui pintu belakang, ditunjukkan ruang tunggu, dan disuguh kopi dan cangkir keramik yang indah. Tetapi tahun ini saya berdiri di sini untuk berbicara dengan Anda, bukan lagi sebagai atase pertahanan.
Lanjutnya, saya kesini naik pesawat kelas ekonomi. Ketika saya tiba di bandara kemarin, tidak ada yang menjemput saya. Saya naik taksi ke hotel. Ketika sampai di hotel, saya memesan kamar sendiri dan masuk ke kamar tanpa diantar. Pagi ini, saya turun ke lobi dan naik taksi lagi menuju ke sini. Saya masuk melalui pintu depan dan berjalan ke belakang panggung. Sesampai di sana, saya bertanya kepada salah satu teknisi, apakah ada kopi? Dia menunjuk sebuah mesin kopi di atas meja di balik dinding. Saya berjalan ke meja itu dan menuang kopi ke gelas styrofoam ini, katanya sambil mengangkat gelasnya untuk menunjukkan kepada audiens. Itu terjadi pada saya, dia melanjutkan. Cangkir keramik yang mereka berikan kepada saya tahun lalu tidak pernah dimaksudkan untuk saya. Cangkir dimaksudkan untuk posisi saya. Saya layak mendapatkan gelas styrofoam. Ini pelajaran penting yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Dia memberi saran, semua fasilitas, semua tunjangan, dan semua keuntungan yang mungkin Anda dapatkan untuk pangkat atau posisi yang Anda pegang, semuanya tidak dimaksudkan untuk Anda. Itu semua dimaksudkan untuk peran Anda. Ketika Anda meninggalkan peran Anda, yang Anda dapatkan akhirnya akan terjadi. Mereka akan memberikan cangkir keramik kepada orang-orang yang menggantikan Anda, karena Anda hanya layak mendapatkan gelas styrofoam. Makan paling akhir dibalas dengan loyalitas dan kerja keras. Ketika pasar saham jatuh pada 2008, seperti banyak perusahaan lain, Barry Wehmiller mendapatkan pukulan yang sangat keras. Perusahaan manufaktur lama Amerika yang sedang dibenahi, Chapman, itu mengalami penurunan pemesanan mesin hampir 30%. Perusahaan itu membuat mesin industri besar, jenis mesin yang biasanya dibeli oleh perusahaan barang kemasan besar untuk memproduksi kotak-kotak kardus untuk produk mereka. Mesin yang dibuat Barry Wehmiller ini salah satu yang pertama-tama harus diberhentikan ketika sebuah perusahaan memangkas anggaran belanjanya pada masa-masa sulit dan memilih untuk memanfaatkan mesin tua mereka. Chapman dan timnya dihadapkan pada kenyataan mereka tidak mampu lagi menggaji semua karyawan. Mereka semata-mata tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan untuk mempertahankan semua orang di perusahaan mereka. Jadi, untuk pertama setelah sekian lama, masalah PHK dikemukakan. Bagi banyak perusahaan, pilihan itu tampaknya sudah jelas meskipun buruk. Tetapi Chapman menolak memecat orang hanya karena perusahaannya mengalami tahun yang berat. Dia terus-menerus memikirkan perusahaannya yang dianggap sebagai sebuah keluarga, sebagai kelompok orang yang harus dilayani dan dilindungi. Bahkan hanya sebagian tenaga kerja yang digunakan untuk melayani perusahaan. Kami tidak akan pernah bermimpi untuk menyingkirkan salah satu anak kami pada masa-masa sulit, katanya. Jika ada persoalan, seluruh keluarga akan berkumpul. Mungkin menderita bersama, tetapi pada akhirnya berhasil melewati masa-masa sulit bersama. Jadi sebagai ganti PHK, perusahaan merumahkan karyawannya. Setiap karyawan dari CEO sampai sekretaris selama 4 minggu tidak bekerja dan tanpa diberi upah. Mereka bisa libur kerja kapanpun mereka mau dan waktunya tidak harus berurutan selama 4 minggu. Begitulah Chapman mengumumkan program yang membuktikan kepemimpinannya yang bisa dipercaya. Lebih baik kita semua sedikit menderita, katanya, daripada karyawannya, sehingga tak seorang pun dari kita harus banyak menderita. Perlindungan yang diberikan Chapman kepada para karyawannya menimbulkan dampak yang masif. Tidak seperti sebuah perusahaan yang mengumumkan PHK, yang membuat semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Para karyawan di Barry Wehmiller secara spontan dan dengan penuh tekad berusaha saling membantu. Mereka yang lebih mampu meluangkan waktunya untuk bekerja, bertukar hari cuti dengan mereka yang waktunya terbatas. Meskipun tidak wajib, mereka mengambil hari kerja tanpa upah lebih banyak hanya supaya bisa membantu orang lain. Perasaan luar biasa yang meliputi perusahaan itu merupakan rasa syukur para karyawan atas keamanan yang diberikan oleh perusahaan. Saya menduga di perusahaan-perusahaan lain yang mengalami masa sulit, sebagian besar karyawannya lebih suka kehilangan upah sebulan daripada kehilangan pekerjaan.
Ketika keadaan mulai membaik, program itu dihentikan. Simpanan pensiun yang dihentikan perusahaan pada masa-masa sulit tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga dibayarkan ketika masa sulit mulai melanda perusahaan. Hasilnya sungguh mencengangkan. Pemimpin sudah memenuhi kewajiban antropologisnya sebagai alfa, yaitu melindungi para karyawannya, dan sebagai gantinya, para karyawan membalas perlindungan itu dengan kesetiaan. Mereka ingin melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu perusahaan. Sedikit sekali karyawan Barry Wehmiller yang mengundurkan diri demi mendapatkan lebih banyak uang. Dalam kehidupan manusia, suku yang memberikan keamanan kepada anggota membuat suku tersebut lebih kuat serta lebih siap menghadapi bahaya dan ketidakpastian dunia luar. Alasan para pemimpin bekerja dengan baik pada masa-masa sulit sudah jelas. Anggota suku mereka rela berkorban dengan darah, keringat, dan air mata untuk melihat suku mereka. Perusahaan mereka semakin maju dan tumbuh lebih kuat. Mereka melakukannya bukan karena mereka harus melakukannya, melainkan karena mereka menginginkannya. Alhasil, suku yang lebih kuat, perusahaan yang lebih kuat mampu menciptakan rasa aman dan perlindungan yang lebih besar kepada lebih banyak orang untuk waktu yang lebih lama. Sebaliknya, ketakutan bisa menghambat inovasi dan kemajuan, sehingga banyak pemimpin perusahaan menyatakan bahwa mereka mencoba bergerak maju lewat reorganisasi. Meninjau kembali Edsel. Masing-masing senyawa kimia yang menimbulkan rasa nyaman sangat penting untuk kelangsungan hidup kita sebagai individu dan populasi. Senyawa-senyawa kimia ini memainkan peran berdasarkan kebutuhan dan lingkungan tempat kita bekerja. Kita mampu bekerja keras dan menggunakan otot berkat endorfin. Kita mampu menetapkan tujuan, memusatkan perhatian, dan menyelesaikan pekerjaan karena daya dorong dopamin. Kita merasa nyaman, bisa membuat kemajuan, karena itulah kita melakukannya. Serotonin bertanggung jawab atas kebanggaan yang kita rasakan saat kita ingin mencapai hal-hal besar, atau saat kita membuat bangga orang-orang yang melindungi kita. Serotonin membantu memastikan kita peduli kepada mereka yang mengikuti kita dan berbuat baik terhadap mereka yang memimpin kita. Kekuatan misterius oksitosin membantu kita membentuk ikatan cinta dan kepercayaan. Hal itu membantu kita membentuk hubungan yang begitu kuat, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan keyakinan penuh bahwa mereka yang peduli kepada kita akan mendukung kita. Kita tahu bahwa kita membutuhkan bantuan atau dukungan orang-orang yang peduli kepada kita. Mereka akan bersedia membantu kita apapun rintangannya. Oksitosin membuat kita tetap sehat. Ini membuka pikiran kita. Secara biologis, kita menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Tanpa oksitosin, kita hanya akan membuat kemajuan jangka pendek. Pencapaian yang tinggi membutuhkan gabungan kemampuan memecahkan masalah dari orang-orang yang saling percaya. Seperti semua hal tentang manusia, itu bukan sistem yang sempurna. Senyawa-senyawa kimia itu mengalir dalam jumlah yang tidak sama dengan jatah yang ketat. Senyawa-senyawa kimia itu kadang-kadang dilepaskan bersama-sama dalam jumlah yang bervariasi. Selain itu, kita bisa membuat sebuah sistem korsleting sehingga melepaskan senyawa kimia untuk alasan yang salah. Senyawa kimia individualis, endorfin, dan dopamin memberi kita imbalan jangka pendek yang bisa membuat kita dalam kondisi yang tepat menjadi kecanduan. Senyawa kimia tanpa pamrih, serotonin dan oksitosin membutuhkan waktu untuk masuk sistem kita sebelum kita dapat menikmati manfaatnya sepenuhnya. Meskipun kita mungkin merasakan sensasi mencapai tujuan atau memenangi perlombaan, perasaan itu tidak akan bertahan lama. Untuk mendapatkan lebih banyak perasaan itu, kita perlu memenangi perlombaan lain dan mencapai tujuan yang lebih jauh. Kita membutuhkan waktu untuk merasakan ikatan cinta, kepercayaan, dan persahabatan. Kita tidak bisa semata-mata memotivasi orang lain. Motivasi kita ditentukan oleh dorongan kimiawi dalam diri kita masing-masing. Motivasi apapun yang kita miliki merupakan fungsi hasrat kita untuk mengulangi perilaku membuat kita merasa nyaman atau terhindar dari stres atau rasa sakit. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang membuat senyawa kimia yang tepat
dilepaskan untuk alasan yang benar. Jika kita membentuk lingkungan yang tepat, jika kita menciptakan kultur organisasi yang sesuai dengan kecenderungan alami manusia, hasilnya adalah sekelompok orang yang termotivasi oleh diri mereka sendiri. Tujuan pemimpin organisasi manapun adalah menemukan keseimbangan. Apabila dopamin menjadi penggerak utama, kita bisa meraih banyak hal, tetapi kita akan merasa kesepian dan tidak bahagia seberapapun besar kekayaan dan kekuasaan kita. Kita menghasilkan pencapaian-pencapaian kilat dan mencari kesibukan berikutnya. Dopamin sama sekali tidak membantu kita bertahan. Ketika kita tinggal dalam komunitas hippie, oksitosin tercurah, tetapi tanpa tujuan atau ambisi yang terukur. Kita bisa menyangkal perasaan yang intens bahwa kita telah mencapai sesuatu. Tidak peduli bagaimanapun kita merasa dicintai, kita mungkin masih merasa gagal. Sekali lagi, tujuannya adalah keseimbangan. Ketika sistem itu seimbang, kita seperti mendapatkan kemampuan yang nyaris supernatural. 71 kemampuan yang tersebut antara lain berupa keberanian, inspirasi, prediksi masa depan, kreativitas, dan empati. Ketika semua itu muncul, hasil dan perasaan yang menyertainya benar-benar luar biasa. Selesai, lanjutkan bab 9.